Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimanillah wa iyyakum jami'an. Demikian juga para pemirsa kita di kesempatan malam yang berbahagia dan malam yang mulia ini yang sudah tergabung dari Hijrah TV, demikian juga MKH TV, Yufid TV, Ghuraba Musqat, Rinjani TV, Kanz Media Sunnah Jakarta, MKSS TV, demikian Medis TV, Yadain TV, ARB Mengaji, Thuraya TV, demikian juga Satu Radio dan Yufid TV. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan keberkahan dan taufik bagi kita pada kesempatan yang berbahagia dan mulia ini. Alhamdulillah bisa ngumpul lagi. Ada berapa bulan? Dzulhijjah full, Al-Muharram, sekarang Safar, 2 bulan setengahan. Masya Allah. Rasanya apa? Kayak setahun ya. Subhanallah. Bas alhamdulillah ala kulli hal. Malam ini bisa mulai kita. Mudah-mudahan kembali iman itu bangkit lagi para hadirin. Sebab apa? Iman ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dibawakan oleh Imam At-Tabrani dan disahihkan atau dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum. Iman itu bisa usang di dada kita. Kama yakhlaqu thawb, sebagaimana pakaian bisa usang. Lamun tangkong kelambi bengan kurang semangat bayi tengah duya ya, namanya baju usang, kain usang, semangat make dia? Hah? Atau mungkin dilepas, ambil yang baru. Nah iman itu kalau sudah malas, tidak pernah dipupuk, tidak pernah dikasih air, usang. Untungnya di zaman sekarang ini masih bisa online. Ini untungnya ini. Ruginya nggak bisa ketemu. Ya. Kenapa? Nabi menyebutkan man salaka, kita berjalan. Ya, yang dari Ampenan datang, yang dari Lombok Utara datang, yang dari Narbada datang, yang dari Mataram datang. Ini untungnya. Ya. Jadi jangan mengatakan jauh. Justru dia jauh itu yang besar pahalanya para jamaah.
Dan di sana uji iman, bukan uji nyali. Ya, uji apa? Uji iman. Saya datangi apa tidak? Jabir bin Abdullah 1 bulan berjalan dari Madinah ke Syam, dapat 1 hadis saja. Kita alhamdulillah ya hanya dari GP berapa menit dapat 5 hadis. Ya, datang dari Kebon Roe, datang dari Batu Layar. Ini dekat Batu Layar ini. Nah, apalagi dari Belencong. Masya Allah. Maka ini kenikmatan para hadirin. Nah, iman itu bisa usang sebagaimana baju usang. Fas'alullah an yujaddidal imana fi qulubikum. Mintalah kepada Allah, Allah perbaharui iman-iman kalian di dada-dada kalian. Mana cara memperbaharui? Inilah dia belajar. Jelas Usman? Awas lah mendek jelas. Ada Sul? Sul? Nah, belum datang ya. Masih bayangan nurani iman ini. Baik. Salat dan salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, hadirin rahmatullah azza wa jalla, masuk kita ke bab baru. Setelah kita selesaikan babul ilm, sekarang kita ambil jima'u abwabil mauqif minal jama'ati wat tahazzubat. Kumpulan-kumpulan bab sikap kita terhadap kelompok-kelompok dan perkumpulan-perkumpulan yang ada, bagaimana menyikapinya. Banyaknya aliran, banyaknya kelompok. Bagaimana sikap yang tepat dalam pandangan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ini yang akan kita kaji insyaallah pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Baik, yang baru datang Imam, ambil tempat kosong Imam. Ya, ini bisa di depan kamera duduk juga para jamaah. Ya, isi yang kosong di dekat kamera nih. Alhamdulillah. Tafadhal Pak Gun. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala jima'u abwabil mawqif min al-jama'at wat tahazzubat. Babun tahazzubul mamduh. Qala ta'ala wa man yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Wa qala ta'ala la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man adda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum wa abna'ahum aw ikhwanahum wa ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Wa an Thawban radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum kadhalik. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna bani Israil iftaraqat ala 71 firqah wa inna ummati sataftariqu ala 72 firqah kulluhum fin nar illa wahidah. Qala ya Rasulullah wa ma hiya al-wahidah? Qala qabat yadahu wa qala al-jama'ah wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa an Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu qala kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anil syarri makhafatan an yudrikani faqultu ya Rasulullah inna kunna fil jahiliyati wa syarrin faja'a Allah inna kunna fil jahiliyati wa syarrin faja'ana Allah bihadzal khair fahal
هذا الخير من شر؟ قال نعم. فقلت وهل بعد ذلك الشر من الخير قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم دعاة إلى أبواب جهنم من أجابهم إليها فقذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. فقال من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن له جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزلوا تلك الفرق كلها ولو أن تعضى بأصل الشجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Hadirin dirahmati Allah azza wa jalla, para muslimah, demikian juga para pemirsa, para pendengar. Mudah-mudahan Allah azza wa jalla senantiasa memberikan kita kesehatan. Ya, kita sehat, kemudian diberikan umur panjang untuk bisa terus beribadah kepada Allah azza wa jalla. Karena pengaruh umur panjang ini luar biasa para jamaah. Ya, ingat kisah dua orang yang masuk Islam. Pertama, ya, begitu sudah masuk Islam, perang, mati, surga. Sekian lama teman yang satu hidup, kemudian mati kembali. Ternyata, ya, yang mati belakangan ini, yang tidak mati di medan perang ini, kok surganya lebih tinggi ketimbang yang mati perang. Ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, "Alaysa qad shalla kadza wa kadza, alaysa qad shama kadza wa kadza?" Loh, bukankah yang belakangan itu salatnya sekian sekian sekian, puasanya sekian sekian sekian? Nah, jadi apa? Pengaruh besar kita punya umur panjang ini para hadirin. Maka pantas Nabi mengatakan apa? Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Manusia yang terbaik itu panjang umur, baik amalan. Maka bagus doa yang panjang, ya, panjang-panjang umurnya para jemaah. Loh, kan sudah ditarget. Ya, berapa Ramli target kita umat Nabi Muhammad? Ramli, 60. Ajar, ambil ajar. Ada diajar? Berapa? 60, 70. Iya, targetnya segitu. Tapi kan kita tidak tahu. Gani 60? Kan belum tahu, enggak tahu kita. Maka oleh karena itu apa? Doa saja banyak-banyak. Oh, saya kan sudah 60 ini. Doa, sambung silaturahim. Ini penting nih para jamaah. Sambung silatur, cari keluarga-keluarga sak keselit-keselit ini. Mana tempatnya? Ada keluarga kita di sini. Cari dia. Datangi dia, sambung. Ya, ini memperpanjang umur, memperluas rizki. Cari keluarga itu. Ya, di mana tempatnya? Oh, ada di sini. Cari ke sana dia. Ya, karena apa? Penting ini panjang umur nih para jamaah. Apalagi kita sudah berada di atas apa? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Babut tahazzubi al-mamduh. Mana bab tahazzub al-mamduh? Perkumpulan yang terpuji. Ya, ngumpul-ngumpul yang terpuji. At-tahazzub, apa arti tahazzub? At-tajammu, perkumpulan atau persatuan. Entah kumpul di atas kebenaran atau kumpul di atas kebatilan, semuanya itu namanya tahazzub. Kumpul badan tahazzub, kumpul pikiran, satu pikiran, itu juga namanya apa? Tahazzub.
Nah, sekarang kita mau kaji bagaimana perkumpulan yang terpuji. Kaidahnya ya, al-mujtami'un 'ala ittiba'i manhajil haqq. Kita bersatu, berkumpul mengikuti cara yang benar dalam beragama. Jalannya siapa? Sahabat. Jalannya tabi'in. Singkatnya, jalannya salafus saleh. Kumpul kita mengikutinya, bareng kita melaksanakannya. Ini namanya perkumpulan terpuji. Jelas? Baik. Badan mungkin gak kumpul karena terpencar, tapi kita punya cara beragama satu. Nah, ini namanya at-tahazzubul mamduh, persatuan yang terpuji atau perkumpulan yang terpuji. Ini yang kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Apa dalilnya? Pertama, firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Maidah ayat 56. Allah berfirman, "Wa may yatawallallaha wa rasulah." Dan barang siapa yang membela Allah dan membela Rasulnya. Membela Allah, membela Rasulnya. Tunduk kepada Allah, tunduk kepada Rasulnya. Ya, bela Allah, bela Rasul, walladzina amanu, dan membela orang-orang beriman. Ya. Bela Allah, bela Rasulnya, bela orang-orang beriman. Siapa yang sifatnya seperti ini, fa inna hizballahi humul ghalibun. Sesungguhnya yang berkumpul mengikuti agama Allah, itulah dia kelompok yang dimenangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini adalah sebab pertolongan Allah. Bela Allah, bela Rasulnya, bela orang-orang beriman. Ini adalah sebab kemenangan. Karena Allah mengatakan, fa inna hizballahi humul ghalibun. Kelompok yang membela Allah, membela Rasulnya, merekalah orang-orang yang menang. Disebut hizb. Mereka berkumpul, mereka bersatu. Bukan tentu kaitannya bersatu badan, tetapi satu apa? Pemikiran. Satu cara beragama. Apa dia? Tawallallahu wa rasulah walladzina amanu. Bela Allah, bela Rasulnya, bela orang-orang beriman. Berlepas diri dari musuh-musuh Allah Azza wa Jalla. Taib. Ayat yang kedua. Ini disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah, ayat terakhir. Apa kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-22? Allah berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Awal ayat mengatakan, engkau tidak menemukan wahai Rasul kaum yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, akan mencintai, berloyalitas, membela orang-orang yang memusuhi Allah, memusuhi Rasul. Nah, ayat suratul Maidah tadi apa? Membela Allah, membela Rasul, membela orang beriman. Kalau di sini apa? Memusuhi Allah dan memusuhi Rasul. Maka di sini apa? Aqidatul wala wal bara.
cinta dan benci, berloyalitas dan berlepas diri. Dan itu dia Islam. Al-bara'atu minasyirki wa ahlihi. Lepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat apa? Syirik. Tapi ingat, itu segi apa? Kecintaan, loyalitas. Namun ingat, tidak melarang kita berbuat baik. Nah, bedakan ini para hadirin. Karena loyalitas itu adalah hati. Ya. Berbuat baik sebagaimana kata Allah dalam surah Al-Mumtahanah. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Allah menyebutkan, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian, yang tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Berarti apa? Urusan muamalah hukumnya apa? Boleh. Tapi kalau sudah menyangkut perkara din, perkara agama, ini dia. Harus kita punya sikap al-bara, lepas diri. Tayyib. Walau kanu aba'ahum. Orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, enggak mungkin akan mencintai musuh-musuh Allah, musuh-musuh Nabi, meskipun itu bapak mereka. Aw abna'ahum, meskipun itu anak mereka. Aw ikhwanahum, meskipun itu saudara-saudara mereka. Aw ashiratahum, meskipun itu kerabat-kerabat mereka. Lihat Nabi SAW waktu Abu Talib meninggal dunia, disebutkan dalam hadis silsilah sahihah. Apa kata Nabi? Ya Ali, ya, inna abaka dhal qad mata. Bapakmu yang sesat itu sudah mati. Pamannya loh, yang bela dia loh. Tapi masalahnya nggak beriman. Bapakmu yang sesat itu sudah mati. Idhab fawarih. Pergi engkau Ali, kebumikan dia. Nabi nggak ikut. Pulang menguburkan, apa kata Nabi memesan Ali? Ya Ali, ightasil. Hai Ali, kamu sudah kebumikan dia, mandi kamu katanya. Maka dari sini diambil juga para jamaah, kalau kita punya keluarga yang kafir, lantas ya kita memakamkan dia, mengebumikan dia, setelah pulang mesti mandi. Ya, mesti apa? Mesti mandi. Beda kalau orang beriman, man hamalahu falyatawadda, yang memikulnya wudu, wa man ghassalahu falyaghtasil, yang memandikannya disuruh mandi. Tapi itu hukum dulu, setelah itu terhapus. Mau mandi bagus, enggak mandi juga tidak ada masalah. Tapi kalau mengebumikan ya keluarga yang mati di atas kekafiran, harus mandi. Ya. Tapi sekedar ngebumikan aja pulang terus. Jangan Allah maghfir lahu warhamhu, almarhum. Enggak boleh kalau ini. Ya, Luan. Enggak boleh. Ya, udah tanam pulang sudah terus. Mandi terus. Mandinya mandi besar. Ini dia. Jadi orang beriman tidak akan mencintai, tidak akan berloyalitas, akan membela, apalagi membeu. Ya, hatta itu bapak, anak, saudara, kerabat. Ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum biruhim min. Orang yang seperti itu sikap keimanannya, ini adalah orang-orang yang sudah dicatat keimanan bagi mereka di hati mereka. Subhanallah. Jadi Allah katakan, ya, ulaikal muwalun wal muadun qad fihi thabbata fi qulubihil iman. Allah sudah kokohkan iman. Karena memang Nabi mengatakan authaqu ural iman al hubbu fillah wal bughdu fillah.
tali iman yang paling kuat tuh cinta karena Allah, benci karena Allah. Maka hati-hati propaganda orang-orang kafir dengan adanya model tasyabbuh. Ingat ini para jamaah, tasyabbuh ini akan melemahkan akidah wala dan bara. Hati-hati ini para jamaah. Tasyabbuh menyerupai gaya cara beragamanya orang-orang kafir. Ini melemahkan wala dan bara. Mana dalilnya? Allah Azza wa Jalla, Nabi SAW bersabda, ketika ada sahabat sapnya yang bengkok, ya Tony, begitu dia bengkok sapnya, apa kata Nabi? Nabi mengatakan la takhtalifu, jangan berselisih, sapnya tidak lurus. Fatakhtalifa qulubukum, akibatnya hati kalian akan berselisih. Dari sini para ulama kita mengatakan, kalau kita menyerupai orang kafir segi luarnya, ini tidak menutup kemungkinan kita akan menyerupai mereka segi dalamnya. Kenapa? Luar ini cerminan dari mana? Dalam. Idza saluhat, kalau baik di dalam, baik di luar. Kalau rusak di dalam, rusak di luar. Maka ya sangat-sangat tidak benar ucapan orang mengatakan hati dijilbabin dulu baru luar katanya. Nggak ada ceritanya orang jilbab hati itu. Yang ada itu bersihkan hati dari syubhat, bersihkan hati dari syirik, bersihkan hati dari bid'ah. Ini baru ada, bukan jilbab hati. Yang disuruh jilbab itu luar, karena namanya jilbab itu penutup aurat. Aurat itu yang di luar, bukan yang di hati. Nah, ini perlu jelas ini. Ya, baik, lanjut kita. Jadi kalau punya sikap seperti itu, ini adalah orang yang dikokohkan hatinya, imannya dalam dadanya. Wa ayyadahum biruhim min, dan mereka itu adalah orang-orang yang ditolong dan dikuatkan oleh Allah melawan musuh mereka di dunia. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, di akhirat Allah masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Ini syahidnya, ulaika hizbullah, mereka itulah aulia Allah, wali-walinya Allah. Mereka itu apa? Wali-walinya Allah, kekasih-kekasihnya Allah, kelompoknya Allah, golongannya Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun, wali-wali Allah itu, kelompoknya Allah itu, golongannya Allah itu, merekalah orang-orang yang beruntung dunia dan akhirat. Baik, setelah menyebutkan ayat secara umum ada kriteria hizbullah itu, baru disebutkan oleh Nabi SAW. Karena ingat, Al-Quran dijelaskan oleh apa? Sunnah. Apa kata Nabi SAW? Dari hadis Thauban, la tazalu ta'ifatun min ummati, akan tetap ada satu kelompok, ada satu kelompok, satu golongan dari umatku, zahirina alal haq, nampak terus di atas kebenaran. Berarti yang menyatukan mereka apa? Kebenaran. Kita bersatu ini karena kebenaran para jamaah. Kita ingin belajar dalil. Qala Allah, qala Rasulullah SAW, qala sahabah. Ini yang menyatukan kita. Ya, mana kita pernah kenal saya dengan antum? Tidak pernah kita kenal. Tapi kok bisa kita nyatu ngumpul? Ini yang menyatukan kita. Kita bilang organisasi, nggak ada organisasi kita. Antum juga tidak pernah jadi punya kartu anggota. Ya. Kenapa? Karena banyak di antara antum ini XX semua. Sudah lelah beranggota, sudah.
Jadi sekarang kita tidak mau terikat dengan manusia, kita mau terikat dengan agama. Biarlah itu yang menyatukan kita. Nah, jadi dikatakan oleh Nabi, satu kelompok zahirin, nampak terus di atas kebenaran itu. Berarti yang mempersatukan mereka apa? Kebenaran. La yadhurruhum man khadhalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadzalik. Yang satu kelompok ini tetap ada, tidak pernah mereka akan surut, mundur, mudarat gara-gara orang menghinakan mereka sampai tiba kiamat kelak. Maka ini bisyarah, kabar gembira, satu kelompok inilah dia firqatun najiyah, dan inilah satu kelompok at-tahazzubul mamduh, persatuan yang terpuji. Mereka bersatu bukan karena dunia, tapi yang menyatukan mereka apa? Agama, pemahaman. Inilah dikatakan Hizbullah, bersatu di atas manhaj Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'in. Baik, dalil berikutnya dijelaskan lagi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Hadisnya sahih yang menerangkan satu kelompok itu para jemaah. Hadis yang lain dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, disahihkan juga oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini dikenal dengan hadis iftiraqul ummah, hadis perpecahan apa? Umat. Bani Israel. Siapa? Bani Israel. Muhli, siapa Israel itu? Acuan. Azhari. Nabi Yaqub. Nabi siapa? Yaqub. Ingat, Nabi Yaqub salah satu nabi yang dikabarkan oleh Allah Azza wa Jalla, disebut namanya, dikasih nama sebelum dia lahir. Ada 5 nabi para jamaah. 5 nabi disebut namanya sebelum dia lahir. Maka dari sini kalau belum punya bayi boleh disiapkan nama. Nabi Muhammad SAW, Nabi Yahya, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi Zakaria. Afwan, bukan Zakaria, Isa. Ada 5 ini. Muhammad, Ishaq, Yaqub, Yahya, Isa. Sebelum mereka lahir sudah dikasih nama oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Bani Israel, keturunan Israel. Israel itu asalnya adalah nama siapa? Nabi Yaqub. Dikatakan Bani Israel, keturunan Israel ini pecah menjadi berapa? 71 kelompok, hizib. Umatku pecah menjadi berapa? 72 kelompok dalam riwayat ini. Tapi riwayat yang lain, Yahudi 71, Nasrani 72, kemudian umat Islam 73, dan tidak ada perbedaan para jamaah. Karena di sini mengatakan umatku pecah menjadi 72 kelompok, semuanya di neraka kecuali 1. Jadi 72 tambah 1 jadinya berarti berapa? 73. Tetapi ingat, hadis ini bukan menyatakan seperti itu jumlah aliran dalam Islam, enggak. Ini mafhumul adat dalam hadis, penyebutan bilangan dalam hadis itu, ya, ini la mafhula malah, enggak ada maknanya. Tapi apa? Penyebutan bilangan ini menunjukkan kasratu turuqid dhalal, banyaknya dan lebarnya, luasnya jalan kesesatan. Karena kalau kita menghitung 73, Syiah aja 70-an. Syiah. Belum kita berbicara siapa Khawarij. Maka hadis ini jumlah itu bukan maksud. Nah, dikatakan oleh Nabi SAW,
semuanya di neraka. Ini ancaman. Illa wahidah, kecuali berapa? Satu. Qala faqila ya Rasulullah wa ma hadhil wahidah? Siapa yang satu ini? Qala faqabadha yadahu. Qabadha, digenggam tangan beliau. Wa qala al-jamaah. Kan di sini tahazzub, persatuan, perkumpulan. Yang satu itu al-jamaah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Keterangannya al-jamaah, ma ana alaihi al-yawm wa ashabi, yang mengikuti aku hari ini dan mengikuti para sahabatku. Apa itu? Alkitab was sunnah ala fahmi salafil ummah. Itu yang bisa menyatukan kita para jemaah. Mungkin orang bertanya, loh, kan salafi itu saja banyak warna-warninya. Itu orangnya yang nggak beres itu. Kalau agama ini tetap satu para jemaah. Agama ini tetap satu, manhaj ini tetap satu, orangnya yang tidak benar. Jangan sampai ini salafi Yamani. Nah, ini salafi Hijazi. Ya, yang Yaman kenceng-kenceng. Ya, main tahdzir. Tidak juga, orangnya yang tidak beres para jemaah. Orangnya. Ya, orangnya tidak beres. Dari mana pembagian ini salafi ini? Yang lebih parah lagi apa? Memasukkan teroris itu jadi salafi. Salafi jihadi katanya. La ilaha illallah. Hadza zulman wa zura. Ini zalim dan dusta ini para jamaah. Ya. Kalau yang ngaji-ngaji seperti ini salafi ilmi katanya. Kalau yang perang ya, ini salafi jihad ini katanya. Ini jahat. Ini semuanya syubhat semua nih para jemaah. Hati-hati para hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Salaf itu satu. Nabi SAW dan para sahabatnya, ikuti mereka, itulah jalan yang hak. Maka kita katakan bahwasanya ya, kalau terjadi sampai seperti atau kalau sampai terjadi seperti itu, ini manusia yang tidak beres ini. Bukan manhaj itu para jamaah, bukan agama itu. Dan ingat ya, kita dituntut tidak punya sikap ghulu, tidak juga punya sikap ya, tafrid, meremehkan. Tapi kita dituntut sikap apa? Wasatiyah. Taib. Jadi Nabi SAW menjelaskan faqabadha, digenggam tangannya. Berarti apa? Bersatu. Apa yang menyatukan kita? Sunnah. Maka itu sebabnya dinamakan ahlus sunnati wal jamaah. Kenapa mereka dikatakan ahlus sunnah? Karena mereka mengamalkan sunnah. Kenapa mereka dikatakan jamaah? Karena mereka dikumpulkan oleh sunnah tersebut. Maka hati-hati para jamaah. Ketika kita tidak mengikuti sunnah, itu yang membuat kita pecah. Ya, meninggalkan sunnah itu membuat kita apa? Pecah belah. Karena mungkin mengikuti hawa nafsu, ya, godaan-godaan dunia, di samping godaan-godaan syaitan. Nasallallahu salamatu wal afiyah. Kemudian hadis berikutnya dari sahabat yang mulia Hudzaifah bin Yaman, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Apa kata Hudzaifah? Kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Dahulu para sahabat bertanya kepada Nabi tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu 'anil syarr. Ya. Dan aku bertanya kepada Nabi tentang keburukan, makhafata an yudrikani, aku khawatir kena. Ini kaidah para jamaah. Kalau kita belajar tauhid, belajar juga apa? Syirik. Kalau kita belajar sunnah, pelajari juga apa? Yang bid'ah. Kalau kita sudah belajar yang taat, pelajari juga apa? Maksiat, supaya terhindar
Nggak bisa kita belajar yang baik saja, nggak bisa. Karena Al-Quran menjelaskan yang baik, menjelaskan apa? Yang buruk. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ini baik apa tidak? Yang baik. Ghairil maghdubi alaihim. Ini apa? Buruk. Waladdallin. Ini juga apa? Buruk. Jadi kasihan ketika orang mengatakan nih dakwah salafi ini dia syirik-syirik terus katanya. Ya bagaimana kita tidak bahas karena memang itu isinya Quran. Memang itu isinya. Ya, disebut musyrikun, kafirun, zalimun, munafikun, itu terus mujrimun. Sejak awal Al-Quran mulai sudah dibahas oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi hadis ini kaidahnya para jamaah. Pelajari yang baik, pelajari juga yang buruk. Bukan ambil baiknya, buang buruknya. Sementara nggak pernah belajar yang buruk. Bagaimana mau tahu yang buruk? Ya. Fakultu. Nah, aku itu bertanya yang buruk karena takut. Jangan-jangan aku kena. Aku mengatakan, hai Rasulullah, dahulu kami di zaman jahiliyah dan zaman buruk. Lalu Allah mendatangkan kebaikan Islam. Apakah setelah kebaikannya ada keburukan? Nabi menjawab, ada keburukan. Karena Nabi kan tidak selamanya hidup. Begitu Nabi meninggal, mulai goncang kan? Ada yang murtad, ada pula yang tidak mau bayar zakat, ada pula yang ngaku dirinya jadi apa? Jadi Nabi. Nah, ini dia. Kemudian Nabi ditanya lagi, apakah ada setelah keburukan itu kebaikan? Qala na'am wa fihi dakhalun. Ada, tetapi keruh-keruh. Ada campur-campurannya kebenaran itu, enggak murni benar. Ya, seperti zaman kita ini sudah para jemaah begaur. Ya, campur. Ya, ada innal hamdalillah nahmaduhu, tapi ujung-ujungnya nanti lain dia. Ada campur-campurannya. Ya, pas sholat persis. Tapi nanti datang acara nyiwa, milu dan nyiwa. Perembe jane. Nah, ada campur-campurannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qultu wa ma dakhanuhu? Apa campurannya Rasulullah? Qala qaumun yahduna bighairi hadi. Petunjuknya bukan petunjukku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ta'rifu minhum wa tunkir. Ada yang kamu akui benar, ada juga yang kalian ingkari, tidak benar. Nah, berarti apa? Tidak murni apa? Baik, ada campurannya. Qultu fahal ba'da dzalikal khair min syarr? Nabi ditanya lagi, adakah kebaikan setelah keburukan itu yang campur-campuran itu? Qala na'am, ada. Du'atun ila abwabi jahannam. Satu riwayat, du'atun ala abwabi jahannam. Akan ada dai-dai yang menyeru kepada pintu-pintu neraka. La ilaha illallah. Bukan setan ini dai. Kalau setan keruan-ruan. Sini masuk neraka, kan jelas. Ini enggak. Ya. Wa man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Siapa yang menjawab undangannya dilemparkan ke neraka. Qultu ya Rasulullah sifhum lana. Mana sifatnya ya Rasulullah? Hum min jildatina, dari Arab. Ini jangan semua dari Syekh baru ceramah di masjid. Padahal apa? Dengan Bangladesh. Maka makan pilo bawa dengan Syekh. La ilaha illallah. Ya. Hum min jildatina, Arab. Yatakallamuna bi alsinatina, pakai bahasa Arab. Wah, luar biasa jenggotnya, kumisnya tipis, tetapi apa? Berkah.
Tahu-tahu apa? Tasawuf. La ilaha illallah. Fasih bahasa Arab. Nah, jangan tertipu para jamaah. Ya, biarlah kita orang Sasak, ya, orang Sumbawa, orang Bima, tapi apa? Ikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, min jildatina kata Nabi, dari kulit kita Arab. Ya takallamuna bi alsinatina, berbahasa Arab. Qultu fama ta'muruni in adrakani dzalik. Ya Rasulullah, apa yang kau perintahkan aku kalau bertemu seperti itu? Qala talzam jama'atal muslimina wa imamahum. Tetaplah engkau bersama kumpulan kaum muslimin beserta pemimpin mereka. Qultu fa illam yakul lahum jama'atun wala imam. Kalau mereka enggak punya komunitas, tidak punya juga pemimpin, qala fa'tazil tilkal firaqa kullaha. Tinggalkan kelompok-kelompok itu, walau anta udda bi asli syajaratin, meskipun engkau menggigit akar pohon kayu, hatta yudrikakal mautu wa anta ala dzalik, sampai mati menjemputmu engkau tetap istiqamah meskipun engkau menyendiri. Asyahid para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Di sini disebutkan kalau keadaan seperti itu kacau, maka apa? Nabi katakan i'tazil tilkal firaq, tinggalkan kelompok-kelompok itu kalau tidak ada yang bersatu di atas Quran dan As-Sunnah. Kenapa? Ibnu Mas'ud mengatakan al-jama'atu ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Namanya jamaah itu yang tepat dengan kebenaran meskipun sendirian. Saya kira demikian para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Apa yang bisa kita ambil pada kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini tidak bisa kita habiskan karena waktu sudah ini. Wal ilmu indallah azza wa jalla. Insyaallah lanjut kita pekan depan para jamaah. Ya, informasikan yang lain. Semangat nuntut ilmu. Ya, kalau yang kita lihat di iklan-iklan itu naikkan iman. Ya, naikkan apa? Iman. Imun itu menyusul. Iman ini yang susah ini para jemaah. Ya, saya kira demikian. Wallahu taala ala wa alam, walhamdulillahi rabbil alamin. Kita azan dulu baru tanya jawab. Cek dulu. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Di sini ada beberapa pertanyaan. Batas mengingatkan makmum yang lupa dan salah bacaan ketika berjamaah. Kalau gerakan cukup subhanallah 3 kali, kalau enggak ikuti sudah. Demikian juga berkaitan dengan bacaan, kalau tidak juga 2-3 kali ya biarkan sudah. Nanti selesai sholat diingatkan. Sebagaimana kisah Nabi SAW, Nabi salah, tapi enggak ada yang berani ngingetin Nabi. Selesai sholat, maka Nabi tanya Ubay, engkau sholat bersama kita tadi? Iya ya Rasulullah. Kenapa engkau tidak ingatkan aku? Salah aku baca ayat tadi, katanya. Ya, Allah Ta'ala ala wa alam. Apakah saya berdosa ketika saya belum bisa mampu meninggalkan bid'ah karena sesuatu dan lain hal? Meninggalkan bid'ah. Kalau tidak mampu meninggalkan bid'ah, dosanya lancar. Karena urusan kesalahan itu tidak ada kembali kepada kemampuan. Nabi menyebutkan, ya, wa idza nahaitukum fajtanibu, kalau aku larang tinggalkan. Enggak ada kepada kemampuan. Allah Ta'ala ala wa alam. Bagaimana hukumnya ikut penguburan non muslim? Kita katakan kalau sudah ada yang ngurusnya tidak perlu. Tapi kalau tidak ada yang ngurusnya kecuali kita sebagai keluarga, ya sudah ditanam aja, selesai sudah. Ya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana cara menghadapi suami dari awal nikah sampai sekarang belum pernah dengar beliau mengucap salam di telepon ataupun salam ketika pergi dan pulang? Ya, ajak suaminya menuntut ilmu caranya. Hanya ilmunya, obatnya adalah ilmu. Karena Nabi bersabda, innama syifa'ul iyis su'al. Obat dari kejahilan itu bertanya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana dengan orang gila dijadikan wali Allah? Yang menjadikannya wali Allah lebih gila lagi. Ya, jadi dia sama-sama gila. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik. Apakah bacaan setelah zikir itu hanya Subhanal Malikul Quddus 3 kali? Iya, hanya itu saja. Ya, jadi kalau dikasih seperti itu oleh Nabi, jangan lagi minta. Ya, yang datang aja kerjakan, kalau tidak datang jangan dikerjakan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Setelah sholat berjamaah lalu bersalaman sambil membaca salawat, apa ada ajarannya dari Nabi? Tidak ada hadisnya. Salawat itu mungkar. Allah ta'ala ala wa alam. Apa benar jika ingin korban atau Idul Adha harus bayar dulu akikah sebab dulu waktu bayi orang tua belum akikah? Kita katakan akikah sekali seumur hidup. Adapun korban setiap tahun kalau ada kemampuan. Maka jangan sampai kalau tiba musim korban baru tanya akikah. Ya, kemudian belum tiba waktu korban tanya korban, akikahnya belum. Ini akhirnya apa? Ngorban tidak, akikah tidak. Hanya sibuk bertanya. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana supaya bisa berargumentasi kesalahan dari suatu kelompok jamaah yang selalu rajin mengajak saya untuk khuruj dan berdakwah? Tidak usah diikuti. Kenapa? Kita ini perlu belajar, bukan berdakwah. Perlu belajar dulu, ya. Dan yang kita pelajari mulai dari pokok akidah, kemudian baru selanjutnya. Allah ta'ala ala wa alam. Apakah seorang imam salat berjamaah 5 waktu, ia membaca surat atau ayat itu saja? Tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah insyaallah. Mungkin hanya itu yang dihafal. Karena Nabi mengatakan faqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Baca ayat yang mudah, surat yang mudah.
Jangan surat yang sulit. Akhirnya apa? Bancel. Yang di belakang juga bancel. Ya. Akhirnya apa? Subhanallah. Baca sudah yang bisa para jamaah. Ya, Allah taala ala wa alam. Apa benar ketika melihat wajah ulama bisa menggugurkan dosa? Dari mana itu dalilnya? Nggak ada itu para jamaah. Ya, baca Quran baru bisa menggugurkan dosa. Bolehkah membantu istri mengkodok puasanya? Nggak ada dalilnya. Bantu istri kodok puasa, bantu istri masak nasi baru ada. Ya, bantu istri jahit baru ada. Karena Nabi sendiri jahit pakaian. Ya, kapan boleh? Jikalau istrinya meninggal dunia, punya utang nazar, ini baru boleh. Wallahu taala ala wa alam. Apa maksudnya sabda Nabi walaupun engkau menggigit akar pohon? Ini kinayah syiddatit tamassuk, berpegang teguh dengan sekuat tenaga. Sama dengan apa? Gigitlah sunnah itu meskipun engkau gigit dengan apa? Atau gigitlah dia dengan gigi. Bukan artinya angkong jamak sunnah. Dong seda kitab no. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Dong pira kita muk angkong ini. Ini apa? Syiddatut tamassuk, berpegang teguh dengan apa? Kuat. Wallahu taala ala wa alam. Ya, halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Lombok Timur. Silakan dari Lombok Timur. Ya, bagaimana apakah musik itu mendengarnya tidak haram? Ustaz, cuma bermain musik itu saja yang haram ya? Mohon penjelasan. Baik, itu jawabannya. Main musik dan pendengar musik sama. Ya, tidak ada bedanya. Yang bermain lebih berbahaya, yang mendengar juga berbahaya. Maka Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam Al-Quran, wastafziz man istata'ta bisautika. Godalah mereka, perdayalah mereka semampumu dengan suaramu. Apa kata Imam Mujahid menafsirkan ayat ini? Dengan musik dan nyanyi-nyanyian. Ini senjatanya setan untuk melumpuhkan kita para jemaah. Wallahu ta'ala ala wa ala. Coba aja lihat. Kalau dia sudah nikmat dengar musik. Ya, lihat aja para jemaah. Allah al-musta'an. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Hamba Allah di Bengkulu, Ustaz. Dari Bengkulu, silakan. Ya, Ustaz, di tempat kami ini ada musola gitu, Ustaz. Kan juga ada imam rawatibnya, akan tetapi bila tidak ada yang berazan, Ustaz, tidak pernah itu hidup sholat jamaahnya. Dan imam itu nggak peduli, pokoknya kalau nggak ada azan ya nggak mau datang ke musola. Gimana tuh Ustaz solusinya? Baik, ditunggu jawabannya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Oki. Dari mana? Tanya kan? Bukan ngilir. Iya, silakan. Kalau orang muslim, kalau tidak berjenggot, Maaf, suaranya kecil, Bapak. Bagaimana? kalau orang muslim meninggal kalau tidak berjenggot, Pak, masuk ke khotimah. Suaranya kekecilan, Bapak. Oh, yo. Silakan. Kalau orang muslim, Maaf, suaranya kecil, Bapak. Ya, halo. halo Pak. Ya, Ya, bagaimana? Halo. baik. Pertama kita jawab, di tempat saya ada musola, tapi imamnya tidak mau datang kalau tidak ada yang azan katanya. Subhanallah. Ini musibah besar. Ya, kalau tidak ada yang datang ya dia yang azan.
Inilah dia kejahilan umat para jamaah. Yang mana imam kalau ada azan baru datang, kalau enggak azan diam di rumah. La ilaha illallah. Ingat, satu kampung apabila tiba waktu tidak ditegakkan azan, maka akan dikuasai oleh apa? Syaitan. Nasallallahu salamata wal afiyah. Wallahu taala ala wa alam. Apakah lagu selawatan? Enggak ada lagu selawatan. Yang ada tuh solawat. Ya, maka yang seperti ini adalah salawat bid'ah yang seperti itu. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana bersikap hidup sendiri menjalani sunnah di tetangga yang semuanya masih mengamalkan bid'ah? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum." Orang beriman yang kumpul dengan orang banyak, sabar atas gangguan mereka, itu lebih baik. Maka apa? Ketika kita bisa mendakwahi mereka, ini yang terbaik. Dan ingat, berdakwah tidak mesti harus nerima sekarang. Mungkin juga nerima tahun depan. Ya, mungkin juga nerima kapan saja gitu loh. Yang penting apa? Wa ma'alar rasul illal balagh. Rasul itu tugasnya hanya menyampaikan. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, saya belum diakikah oleh orang tua waktu masih hidup. Begitu pula orang tua saya belum diakikah oleh orang tua yang telah meninggal. Bagaimana? Ya sekarang akikah cepat. Ya, jangan tunggu lebaran nanti. Ya Allahu taala ala wa alam. Baik, pertanyaan berikutnya. Saat hujan deras, saya salat zuhur di rumah. Pas rakaat kedua hujan stop. Bagaimana? Enggak apa-apa, lanjut salat. Allahu taala ala wa alam. Apakah wanita haid boleh membaca ayat terakhir surat Al-Baqarah tanpa memegang mushaf karena sudah hafal? Kalau sebagai zikir boleh, tapi baca begitu saja dimakruhkan. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana hukum menyimpan mayat dalam rumah 2 hari 2 malam alasan menunggu keluarga? Tidak boleh. Kenapa? Karena Nabi SAW perintahkan asri'u bil janazah, segerakan penyelenggaraan janazah. Wallahu taala ala wa alam. Saya kira demikian pengajian kita para hadirin rahmatullah azza wajalla pada kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Insyaallah ya, lanjut Senin berikutnya sore ba'dal asar di Masjid Dikas. Ya, akidah Imam Syafi'i rahimahullah, yang ada kesempatan yang nganggur-nganggur Senin itu sore asar tuh jangan jual anggur cap momot aja. Datang ke majelis ilmu. Nah, ba'dal maghrib lanjut lagi di sini insyaallah taala. Saya kira demikian. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.